Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi yaitu tentang Banpres produktif untuk usaha mikro atau BPUM. Jadi di sini pada video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana caranya mendaftar, kemudian syaratnya apa saja, dan bagaimana caranya untuk pencairan insentif BPUM ini. Sebelumnya ingat untuk selalu like, komen, dan subscribe. Tentunya subscribe-nya gratis ya rekan-rekan ya, supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini. Dan tentunya aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, langsung saja rekan-rekan ya. Di sini saya sudah mengakses web dari Kementerian Koperasi tapi agak sulit, jadi saya langsung saja ambil informasinya yaitu dari Instagram dan Facebook Kemenko UKM ya. Jadi rekan-rekan, ini Banpres atau Banpres produktif untuk usaha mikro atau BPUM. Ini sebenarnya merupakan bantuan modal usaha yang diberikan sebagai hibah, yaitu bukan pinjaman atau kredit yang harus dikembalikan. Itu dicanangkan untuk 12 juta pelaku usaha mikro ya. Jadi bagi rekan-rekan yang sebagai pelaku usaha mikro di tengah pandemi COVID-19 yang tentunya membutuhkan suatu modal. Di sini pemerintah sudah memberikan bantuan yang namanya Banpres produktif untuk usaha mikro atau disingkat BPUM. Jadi nanti masing-masing pelaku usaha mikro ini akan mendapatkan bantuan sebesar 2,4 juta dan tentunya langsung ditransfer ke rekening penerima. Jadi ini bagi rekan-rekan yang kemarin ikut prakerja, punya usaha tapi tidak mendapatkan, kemarin tidak lolos prakerjanya. Nah, di sini kesempatan untuk rekan-rekan mendapatkan modal usaha untuk usaha mikro dari rekan-rekan tersebut. Baik, sekarang kita perhatikan seperti apa sebenarnya BPUM ini, rekan-rekan ya. Ini sebenarnya program yang sudah diluncurkan oleh Presiden Jokowi itu di bulan Agustus kemarin. Jadi ini Banpres produktif untuk usaha mikro ini adalah bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan tujuan agar mereka bisa tetap menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Nah, jadi ini bantuan dari pemerintah ya. Kemudian nominalnya berapa untuk bantuannya ini atau insentifnya? Ini akan didapatkan oleh pelaku usaha mikro. Itu setiap pelaku usaha mikro akan mendapatkan dana sebesar 2,4 juta ya yang diberikan satu kali melalui bank penyalur kepada rekening yang bersangkutan. Nah, jadi sekarang perhatikan baik-baik video ini, tonton sampai habis supaya rekan-rekan tahu bank apa saja sih sebagai penyalur dari BPUM ini. Nah, kemudian syaratnya yang perlu diperhatikan adalah agar rekan-rekan dapat menerima bantuan ini, yang pertama yaitu warga negara Indonesia, mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK, memiliki usaha mikro, bukan ASN, anggota TNI Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Kemudian, siapa saja lembaga pengusulnya untuk calon penerima bantuan ini, yaitu yang pertama dari dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten kota, kemudian koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kemudian kementerian atau lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Kemudian 5 lembaga penyalur program kredit pemerintah yang terdiri atas BUMN, kemudian BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan atau usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Nah, itu syarat-syaratnya ya. Jadi tolong diperhatikan sebagai penerima dari Banpres produktif usaha mikro ini. Kemudian, nah ini mungkin sama seperti tadi ya rekan-rekan ya. Ini saya akses. Ini yang berhak menerima ya. Saya ulang lagi, warga negara Indonesia mempunyai nomor induk KTP, nomor induk pendudukan ya, KTP, memiliki usaha mikro, bukan ASN dan Polri, serta pegawai BUMN BUMD, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Dan bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Nah, ini tadi lembaga yang mengusulkan sudah. Kemudian untuk calon penerima Banpres produktif usaha mikro ini dapat melengkapi data usulan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu nomor induk kependudukan, nama lengkap,
alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usaha, nomor telepon. Kemudian apakah ada biaya administrasi? Tentunya ini tidak ada administrasi, tidak ada biaya administrasi ya. Kemudian bantuan ini adalah hibah, jadi bukan pinjaman atau kredit. Jadi penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran Banpres produktif untuk usaha mikro ini. Kemudian bank penyalur di sini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan yaitu BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri. Kemudian untuk Banpres ini nominalnya adalah sekali lagi 2,4 juta ya. Dan tentunya bagaimana caranya pelaku usaha mikro tahu bahwa pelaku usaha mikro tersebut sebagai penerima atau rekan-rekan sebagai penerima? Yang pertama adalah menerima SMS oleh bank penyalur ya, dari BRI, BRI Syariah atau BNI. Kemudian setelah menerima SMS dari bank penyalur tersebut, jadi pelaku usaha mikro ini harus melakukan verifikasi ke bank penyalur. Ya. Berikutnya, tentunya dalam penerimaan ini ataupun verifikasi tersebut tidak boleh diwakilkan. Ya. Nah, ini dari program pertama rekan-rekan, ini dijadwalkan sampai bulan September dan hari ini bulan Oktober ya. Itu ternyata diperpanjang lagi program untuk BPUM ini. Ya. Nah, kita perhatikan. Di sini berdasarkan surat dari Kemenkop dan UMKM nomor 491/SM/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020. Jadi yang sudah dikirimkan kepada setiap kabupaten kota di Indonesia. Itu Banpres produktif untuk usaha mikro ini diperpanjang dari 17 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Jadi ini kesempatan sekali kepada rekan-rekan yang sebagai pelaku usaha mikro ataupun yang kemarin tidak lolos prakerja tapi mempunyai usaha, bisa menerima bantuan sebesar 2,4 juta melalui program Banpres BPUM ini. Nah, kemudian seperti tadi cara mengetahui mendapatkan bantuan Banpres ini, yang pertama melalui SMS ya, tadi sudah disampaikan dari bank penyalur. Nah, ini saya bahas khusus dari yang Bank BRI. Kemudian mengecek melalui link e-form yang terbaru kemarin dari tanggal 6 ini, 6 Oktober, itu sudah bisa mengecek melalui e-form BRI. Kemudian verifikasi ke Bank BRI seperti apa? Simak terus videonya ya. Baik, kita langsung saja untuk cara mengecek Banpres. Yang pertama dari SMS. Bagi rekan-rekan yang sudah menerima SMS seperti format SMS dari Bank BRI ini, ya, yang di sebelah kiri ini berarti rekan-rekan sudah terdaftar sebagai nasabah penerima BPUM ya. Jadi rekan-rekan bisa hubungi BRI terdekat. Nah, yang di sebelah kanan ini sudah pencairan ya dari insentif BPUM ini. Nah, ini contoh SMS-nya ya rekan-rekan ya, salah satu contohnya. Kemudian kita bisa juga mengecek melalui link e-form BRI yang beralamat, nah ini linknya tolong dicatat, yaitu https e-form.bri.co.id/bpum. Nah, jadi ketika sudah mengakses link ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi rekan-rekan nanti melengkapi yang pertama itu adalah memasukkan nomor KTP atau NIK, kemudian memasukkan kode verifikasi. Jadi rekan-rekan bagi yang tidak muncul kode verifikasi silakan di-refresh di sini, di-reload. Kemudian yang terakhir sudah masuk NIK dan kode verifikasi, rekan-rekan tinggal melakukan proses inquiry yang ketiga ini. Ya. Oke. Nah, bagaimana informasi melalui e-form sebagai penerima dan tidak? Nah, jika rekan-rekan sudah memasukkan tadi NIK, kemudian kode verifikasi, dan yang terakhir melalui inquiry tadi. Nah, jika muncul yang seperti ini, jadi langsung ada informasi seperti ini dan ada keterangan bahwa nomor eKTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM. Nah, ini berarti rekan-rekan tidak terdaftar sebagai penerima BPUM. Nah, jika rekan-rekan mengakses di e-form BRI ini, nah ini bisa dicek di bawah ini, nanti kita cek sama-sama ya. Dan muncul seperti ini, nomor eKTP terdaftar sebagai penerima BPUM atas nama rekan-rekan dengan nomor rekening ini. Kemudian untuk verifikasi pencairan hubungi kantor BRI terdekat. Nah, jika sudah muncul seperti e-form seperti ini
yang di kiri dan di kanan ini berarti rekan-rekan terdaftar sebagai penerima BPUM. Nah, di sini saya sudah melakukan uji coba. Nah, setelah memasukkan alamat link eform.bri.co.id, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, mungkin kalau siang hari itu agak susah ya rekan-rekannya, karena ini diakses secara nasional, jadi banyak mengakses. Kemarin juga dicoba diakses agak susah loading seperti itu. Jadi ini mumpung muncul, sekarang saya tampilkan. Nah, setelah muncul halaman depan seperti ini untuk eForm BRI, selanjutnya rekan-rekan mengarahkan ke bawah. Di sini di menu paling bawah ada cek data BPUM. Oke. Jika muncul seperti ini, rekan-rekan silakan masukkan nomor KTP di sini, kemudian masukkan kode verifikasi. Kemudian jika sudah, lakukan proses inquiry. Nah, saya contohkan saja ya. Tapi di sini bukan yang nomor KTP asli ya rekan-rekan ya. Nah, seperti itu. Kemudian masukkan kode verifikasi. Nah, jika sudah, lakukan proses inquiry. Nah, ini di contohnya, ini saya uji coba. Ternyata di sini tidak sebagai penerima BPUM. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan yang sudah menonton video ini mencoba, dan rekan-rekan tentunya saya berdoa rekan-rekan mendapatkan bantuan dari BPUM ini ya, sebagai penerima ya. Nah, itu contohnya rekan-rekan bagaimana caranya. Misalnya kodenya tidak bisa, rekan-rekan bisa reload di sini beberapa kali kalau tidak muncul di gambarnya ya. Oke. Nah, kemudian dari beberapa informasi saya dapatkan di media sosial, kemudian di layanan internet yang lain, di sini ada permasalahan kasus yaitu sebagai berikut. Jadi ada di sini ya, yang penerima SMS dari BRI. Nah, ini ada saya dapatkan di Facebook ya, media sosial. Jadi rekan ini menerima SMS dari BRI, tetapi begitu ada eForm kemudian dicek kembali, nah ternyata eKTP-nya tersebut tidak terdaftar. Jadi bagi rekan-rekan yang mendapatkan permasalahan atau kasus seperti ini, silakan langsung konfirmasi ke banknya ya. Misalnya kalau mendapatkan di BRI ya ke Bank BRI. Nah, seperti ini, misalnya dapat SMS tetapi ternyata di link eForm-nya itu tidak terdaftar seperti itu. Silakan langsung konfirmasi ke bank penyalur. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau rekan-rekan sudah menerima SMS, kemudian sudah menerima di eForm juga sudah terdaftar sebagai penerima. Selanjutnya rekan-rekan melakukan langkah yang ketiga, yaitu melakukan verifikasi ke bank. Nah, ini khusus Bank BRI ya rekan-rekan ya. Jadi sudah menerima SMS, kemudian di sini sudah menerima juga di eForm juga terdaftar sebagai penerima BPUM. Nah, silakan lakukan verifikasi ke bank. Ya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, jika rekan-rekan sudah ke Bank BRI, yang pertama adalah serahkan bukti SMS kemudian form di sini ke pegawai banknya ya. Kemudian mengisi form dan surat pernyataan. Jadi kalau sudah rekan-rekan mendapatkan bukti SMS atau yang di linknya tersebut di screenshot juga bisa yang melalui eForm BRI, serahkan bukti tersebut SMS dan link eForm tersebut. Kemudian nanti di bank rekan-rekan akan mengisi form dan surat pernyataan. Selanjutnya besoknya rekan-rekan sudah ke bank lagi akan diminta untuk melengkapi data, yaitu berupa KTP, KK atau KTM, buku tabungan, kemudian surat pernyataan nanti dilengkapi ya, dan dibawa tentunya fotokopi dan aslinya. Jadi supaya tidak bolak-balik nanti ke rumah lagi ke bank seperti itu. Ya, jadi seperti itu caranya. Kemudian saya berikan informasi tambahan di sini, ternyata banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut, ada yang memberikan informasi hoax ya. Seperti apa? Di sini sudah dapat terlihat di beberapa informasi saya di media sosial. Saya dapatkan itu ada memberikan link eForm ya, yang tentunya pengajuannya ini bersifat hoax rekan-rekannya. Jadi hati-hati ya, supaya tidak nantinya rekan-rekan mendapatkan
informasi hoak kemudian mengisi data, ternyata itu merupakan penipuan. Jadi ini sudah diverifikasi di Kemenko UKM ya, bahwa form yang beredar di internet atau media sosial itu adalah hoak. Jadi dari Kemenko ini tidak pernah memberikan link untuk form pengajuan Banpres Produktif Usaha Mikro. Nah, ini juga terjadi kemarin di Kartu Prakerja kalau tidak salah ya. Jadi mohon berhati-hati supaya rekan-rekan tidak mendapatkan berita hoak, dan tentunya ini dimanfaatkan sebagai penipuan seperti itu. Oke rekan-rekan, itu saja informasi saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat, dan tentunya saya berdoa bagi rekan-rekan yang menonton video ini supaya mendapatkan status sebagai penerima BPUM. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tentunya subscribe-nya gratis rekan-rekannya, supaya rekan-rekan bisa membantu membangun channel ini. Dan tentunya jangan lupa aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan mendapatkan informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba, dan tentunya terus standby di channel Kata Tutor, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.